Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada Minggu Letari hari ini dapat membawa damai sukacita kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan,
Dan pakailah gerejamu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Letare hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai ayat ke-22. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 2 sampai ayat 3. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala perbuatan dan dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Sampai sedemikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2 sampai ayat 3. Indah
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam Minggu Letare pada sore hari ini tertulis pada Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Saya bacakan untuk kita, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea.
dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sifat ataupun kebiasaan dari seorang manusia yang pertama adalah tidak suka dibanding-bandingkan. Kalau mungkin ada di antara kita yang suka dibanding-bandingkan, saya juga bingung kenapa bisa ada sifat seperti itu. Karena pada kenyataannya kita tidak suka dibanding-bandingkan dan kita tidak suka dinomorduakan. Sekalipun ada lagu yang mengatakan tidak masalah menjadi yang kedua, itu hanya lagu. Tapi kalau kenyataannya tidak ada di antara kita yang mau menjadi nomor dua. Semua orang pasti ingin menjadi yang pertama dan yang diutamakan. Tidak ada yang mau menjadi nomor dua ataupun diduakan. Tetapi mari kita melihat situasi yang terjadi pada saat itu, yang diperlihatkan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, seorang keturunan Lewi yang memiliki pengetahuan luar biasa. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya, dia juga dikenal dengan begitu baik, begitu pintar dalam penyampaian akan firman Tuhan. Bahkan Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang unik. Pada umumnya, kalau di orang Yahudi, kalau dia dari latar belakang seorang keturunan imam, dia boleh memberitakan firman Tuhan itu di bait Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis ini sedikit berbeda. Dia lebih memilih pergi memberitakan firman Tuhan ke bukit-bukit yang tinggi. Apa yang dia makan juga unik. Dia memakan belalang dan mengkonsumsi madu hutan. Inilah keunikan ataupun identitas yang bisa kita kenal tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kesaksian Yohanes tentang Yesus, siapa peran
yang justru tidak terima ketika lebih banyak orang mengikuti Yesus dan dibaptis oleh Yesus adalah murid-murid daripada Yohanes sendiri. Dikatakan di situ, Rabi, coba dulu lihat orang yang sudah kau baptis, yang sudah kau beritakan tentang dia, sekarang dia mengambil ranah pelayananmu. Sekarang justru orang berbondong-bondong mengikut dia. Yang dulunya mengikut engkau, sekarang orang-orang berbondong mengikut dia. Tetapi mari kita melihat apa respon dari Yohanes Pembaptis. Dia tidak menjadi ciut, dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi gundah gulana, justru dia mencari tempat lain untuk melanjutkan visi pelayanannya. Dikatakan di situ di ayat 23, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Ini salah satu tempat yang memiliki banyak sumber mata air. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini, kalaulah seandainya kita dibanding-bandingkan, kita buat contoh di tempat pekerjaan kita. Kalaulah kita dibanding-bandingkan dengan upah yang sama kita terima, tapi selalu perbandingan-perbandingan yang kita terima, pasti kita mandiri, pasti kita sakit hati, pasti kita gundah gulana, dan bisa juga kita menjadi meninggalkan pekerjaan kita itu. Itulah sifat manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengarahkan dan mengingatkan kita untuk belajar dan meneladani Yohanes Pembaptis. Bagaimana respon dari dia ketika sesuatu yang kesannya terlihat membahayakan peran dari dia, tetapi dia tidak merasa itu jadi masalah. Dia merasa itu tidak masalah. Karena dia memiliki visi yang benar di dalam kehidupannya. Visi dari Yohanes Pembaptis adalah bagaimana banyak orang percaya dan mengimani Kristus di dalam kehidupannya. Siapapun yang menjadi relasinya, siapapun yang menjadi rekan sekerjanya, itu bukan menjadi masalah bagi dia. Justru itu menjadi kebahagiaan bagi dia. Maka dikatakan, itulah sukacitaku, dan sukacitaku itu sudah penuh. Bagaimana kita dalam kehidupan ini di tengah situasi yang selalu dibanding-bandingkan, tapi kita tetap bersuka cita. Tentu itu bukan hal yang mudah, ya kan? Kalau lagi di tengah-tengah anak kuliah, perbandingan-perbandingan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Baik secara akademik, ya kan? Baik mungkin dari secara kedekatan dengan dosen-dosen tertentu. Itu bisa menjadi perbandingan. Dan itu bisa menjadi masalah besar kalau kita menganggap itu sebuah ketakutan bagi diri kita. Tetapi kalau kita memiliki visi, saya datang dan mendaftar kuliah di suatu universitas untuk memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu dan mendapatkan nilai sesuai kemampuan serta selesai dengan aturan, itu sudah menjadi sukacita bagi saya. Ya kalau ada orang yang lebih dari kita, kenapa itu harus jadi masalah? Sedangkan yang kembar bisa rezekinya berbeda. Sedangkan yang kembar bisa satu dapat jodoh, satu tidak dapat jodoh. Siapa yang mau disalahkan? Tidak ada yang perlu disalahkan. Karena apa yang menjadi visi dalam kehidupan ini harus jelas. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Adapun karunia-karunia yang kita peroleh dalam kehidupan kita, itu semua bersumber daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus harus makin besar dalam dunia ini. Harus semakin dikenal di tengah-tengah dunia ini melalui karunia-karunia kita. Itu maksudnya. Yohanes Pembaptis mengakui, aku hanya pendahulu. Bukan aku pemeran utamanya. Aku bukan Mesias. Bahkan di satu ketika dikatakan engkau adalah Elia, aku bukan Elia katanya. Aku bukan Elia. Aku bukan Mesias. Aku adalah seorang Yohanes Pembaptis yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pendahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di situasi sekarang ini, ketika ada orang yang sedang sakit parah, lalu dia pergi berobat kepada seseorang, lalu dia sembuh dia berobat dari seseorang itu. Banyak sekali kesaksian sekarang ini yang mengatakan, luar biasa orang itu, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak ada lagi peran Yesus yang diingat dalam kesembuhan yang diperoleh manusia. Tidak ada lagi. Maka secara tidak langsung kita sudah mengikis kesaksian kita tentang Yesus dalam kehidupan ini. Jago kali dia, luar biasa kali dia menyembuhkan. Pergilah ke daerah sana, ada orang yang bisa mengobati segala macam penyakit. Penyakit fisik, penyakit batin bisa disembuhkan. Hebat dia. Tetapi dalam kesaksian itu kita lupa siapa pemeran utama ketika kita bisa beroleh kesembuhan dalam sakit penyakit kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita menyaksikan manusia dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita tidak lagi membuat Tuhan Yesus itu semakin besar, semakin terkemuka, semakin terkenal di tengah-tengah dunia ini. Karena firman Tuhan juga memesankan kepada kita harus mampu memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia ini. Jadi kalau hanya di Medan ini sudah dikatakan kota metropolitan yang sudah maju, yang sudah berkembang dari beberapa segi kehidupan di kota Medan, tapi masih ada orang yang percaya manusia bisa menyembuhkan manusia, manusia bisa melakukan mujizat. Itu sungguh hal yang paling lucu dan lelucon dalam kehidupan. Tetapi marilah kita senantiasa mengingat bahwa apapun yang kita peroleh dalam kehidupan ini, kesembuhan, karunia-karunia yang kita peroleh, itu semua bersumber dari Tuhan. Maka bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan bersukacita di dalam kehidupan orang lain. Banyak itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika ada orang yang bisa menyembuhkan, apa yang dia kasih? Berlimpah-limpah uang dia kasih sebagai ucapan syukur. Tetapi kalau kita mendapatkan kesembuhan, berapa yang kita berikan ke gereja sebagai ungkapan syukur kita? Itu juga sebagai tanda bagaimana besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu juga sebagai tanda bahwa kita memang kecil. Memang kita bisa digenggam Tuhan, tapi kita tidak akan bisa menggenggam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau dikatakan bersukacitalah, yang harus memiliki landasan, maka landasannya adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Orang yang selalu melihat Tuhan itu begitu baik dalam kehidupannya, dia akan bersukacita dan berterima kasih. Sebaliknya, kalau kita selalu mengeluh dan selalu mengandalkan diri kita dan selalu menganggap kita ini hebat, kita tidak akan pernah mengalami sukacita. Karena orang yang merendah akan ditinggikan, tetapi orang yang meninggi akan direndahkan.
Itulah yang mau kita teladan dari Yohanes Pembaptis. Maka poin penting adalah hidup ini harus mau memiliki pengorbanan. Belajar dari Yohanes Pembaptis yang mengorbankan dirinya untuk mendahului pelayanan dan juga menyaksikan Kristus di dalam kehidupannya. Dia berkorban. Kalau melihat latar belakangnya, dia tidak perlu lelah-lelah pergi dia naik ke sebuah bukit, pergi dia mencari sungai Yordan untuk membaptis. Dia bisa berfirman di bait Allah. Tetapi ada pengorbanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ini perenungan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sudah sejauh mana kita berkorban melalui karunia-karunia di dalam diri kita untuk turut serta ambil bagian melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mau katakan, ketika kita memahami kita bukan pemeran utama, kita akan menjauhkan diri kita dari kesombongan-kesombongan. Sekalipun kita memiliki banyak hal di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan meninggikan diri kita karena kita tahu itu semua pemberian daripada Tuhan. Maka melalui kehidupan kita, kiranya Tuhan semakin termuliakan, kiranya Tuhan semakin besar. Besar bukan dalam hal fisik, tetapi nama Yesus itu semakin terdengar ke tempat-tempat, ke penjuru-penjuru yang belum pernah tersentuh oleh kekristenan. Dan inilah yang menjadi tugas kita di dalam kehidupan kita. Dan dari hal-hal kecil kita bisa memulai dengan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita sebagai wujud memperlihatkan Tuhan Yesus itu besar, tetapi kita kecil. Dalam segala kelemahan, kiranya Tuhan menolong kita seperti Yohanes Pembaptis yang menuliskan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mempergunakan kehidupan ini sebaik-baiknya untuk turut ambil bagian, menyatakan, menyaksikan Kristus seperti Yohanes Pembaptis di dalam kehidupan kita. Tidak justru mencari-cari kesalahan dan perbandingan-perbandingan dengan orang lain, tetapi senantiasa memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan dan sukacita untuk datang ke bait Allah, bersekutu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Kami diingatkan melalui firman yang telah kami dengar, meneladani bagaimana sikap seorang Yohanes Pembaptis menghadapi situasi tertentu ketika munculnya pemikiran yang salah dari para murid-muridnya. Dia tidak terkecoh dengan keadaan. Dia tidak menjadi lemah dan mundur dalam pelayanan. Justru dia semakin kuat. Justru dia mengenal siapa dirinya, bahwa dia bukan Mesias. Kerap kali juga kami lupa Tuhan mengenal siapa kami. Siapakah kami dalam kehidupan ini? Kami adalah orang-orang yang menerima kehidupan, orang-orang yang menerima berkat dan karunia yang luar biasa.
Dan semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga kami tidak layak menyombongkan diri, merasa semua itu ada karena kehebatan kami. Kerendahan hati adalah gambaran kami mengenal diri kami yang adalah kecil. Dan kemuliaan nama Tuhan adalah cara kami untuk mengenal Tuhan yang sungguh besar dan sungguh mulia. Biarlah Tuhan yang menolong kami, agar dalam perjalanan kehidupan ini, kami juga mungkin saja menghadapi tantangan yang sama. Seolah-olah kami diperbanding-bandingkan, seolah-olah kami kurang dalam pelayanan ataupun perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah itu bukan menjadi fokus kami. Tetapi fokus kami adalah tetap melayani, tetap berbuat baik sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong dalam kelemahan kami, agar firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami melihat banyak di antara mereka yang merupakan mahasiswa-mahasiswi Tuhan, yang sedang berkuliah di kota Medan ini, yang sedang menjalani pendidikan mereka. Dan beberapa mungkin di antara mereka Tuhan harus meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan orang tua mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Berkatilah mereka Tuhan di kota Medan ini. Berkatilah mereka dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan mereka dalam setiap keperluan-keperluan perkuliahan dan sekolah mereka. Dan biarlah Tuhan, orang tua yang juga mereka tinggalkan di kampung halaman mereka, Tuhan yang menyertai dan menjagai serta memberikan kesehatan. Kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini yang mungkin bekerja di kota Medan ini atau sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang senantiasa menolong dan menghibur mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan biarlah setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan berkati. Dan Tuhan tambah-tambahkan rezeki kepada mereka. Kami juga mendoakan gerejamu ini Tuhan, GKPI Padang Bulan Medan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, menjadi gereja yang boleh ditiru, diteladani, baik dari peribadahan-peribadahannya, baik dari para pelayan-pelayannya. Berilah kesatuan hati Tuhan, kerendahan hati, agar kiranya kami juga memiliki satu visi Tuhan, yaitu untuk memajukan GKPI di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami menjauhkan kepentingan-kepentingan pribadi, dan kami selalu mendahulukan Tuhan dan pelayanan kami di dalam gerejamu ini. Bapa yang baik, kami juga mendoakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, memberikan mereka pemulihan, berkati obat yang mereka konsumsi Tuhan, ataupun tangan para medis yang menangani mereka, agar kiranya di hari-hari yang akan datang, mereka boleh dalam keadaan sehat dan kami boleh bertemu dalam segala peribadahan yang ada di tengah-tengah gerejamu ini, di dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kehidupan kami, terkhusus sepanjang satu hari ini. Jagailah kami Tuhan, serta jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, agar kami semakin layak serta kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Serta kami juga bukan hanya sebagai penerima berkat, tetapi kami juga menjadi pelaku berkat di dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita memberikan persembahan kita.
diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.